Islam hadir di muka bumi untuk memberikan keselamatan bagi pemeluknya. Maka tak heran Islam menjadi agama terbesar di muka bumi karena menyadari bahwa bukan hanya keselamatan saja, kebahagiaan hidup di dunia bisa didapatkan dengan menjadi pemeluk agama Islam. Adalah Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai penyampai risalah, khususnya di negeri Jazirah Arab, yang kala itu dipenuhi dengan kehidupan yang sangat jahil dan jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Butuh 23 tahun hingga wafat, beliau Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, hingga perlahan masyarakat Arab kala itu akhirnya berbondong-bondong masuk agama Islam. Inilah warisan atau peninggalan Nabi Muhammad terbesar selain mukjizat Al-Quran dan akhlak beliau yang hingga kini menjadi panutan umat Islam seluruh dunia. Lantas setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, apalagi yang beliau tinggalkan sehingga sampai detik ini masih bisa kita lihat dan kita dengarkan kisahnya? Kita simak ulasannya dalam tausiah subuh pagi ini. Selamat menyaksikan. Terus apalagi kok ketika Nabi wafat yang tersisa jumlah sahabat, ya nggak akan ketemu sih tepatnya berapa karena waktu itu nggak ada sensus, ya. Tapi beberapa imam menyebutkan pendapat mereka masing-masing. Salah satunya disatukan dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban Tarbiyatu Qiyadiyah, mengutip beberapa pendapat imam seperti misalkan Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, penulis kitab Hilyatul Auliya, atau Imam As-Suyuti, bahwa jumlah sahabat itu kalau di rata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Yang bahkan beliau menambahkan 2.000 dari 120.000 itu mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala internasional. Sampai tadi Syekh Dr. Munir Ghotman sesumbar di dalam kitab itu. 1 dari 2.000 sahabat Nabi itu ada di dunia di zaman sekarang. Dunia nyaman dengan kepemimpinan beliau. Berani sesumbar kayak gitu. Ya. Dan ini siapa aja memang orang-orangnya? Oh, ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, tapi jadi sahabat itu. Ya. Lalu di kitab lain, kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, mengingatkan, ini buku yang menuliskan bahwa bagaimana Rasul dari sudut pandang sebagai seorang pendidik. Nah, musannifnya bilang, kalau Nabi tidak punya mukjizat lain, bahkan kalau Al-Quran gak turun ke Nabi, dan yang ada pada diri Nabi cuma menghasilkan 120.000 orang itu tadi, maka beliau menyebutkan, itu tetap layak menobatkan beliau sebagai sebaik-baiknya Nabi. Dibandingkan dengan Nabi manapun, ya, karena bukan satu sahabat masuk ke satu negeri, sahabatnya terpengaruh negeri yang baru, bukan. Satu sahabat bisa mempengaruhi negeri yang baru, ya. Hasilnya seperti itu. Dan unik ya, kalau ada yang pernah ke Madinah, kita tahu makam Baqi ya. Ada berapa batu nisan di situ, Pak? Pernah ngitung nggak? Atau pernah baca? 10.000. Sedangkan tadi katanya 120.000 sahabat, menunjukkan bahwa memang mereka tuh berkelana kemana-mana, sampai yang tinggal di Madinah sampai wafat di Madinah tuh tinggal 10.000. Sisanya entah di mana mereka, di negeri mana, mati dalam dakwah, ya. Insyaallah. Nah, itu sisa yang dihasilkan, ya. Dari yang tadinya yang percaya 4 orang, hasilnya seperti itu. Dan seperti apa memang perjuangannya? Ya ini baru bicara berkah itu seperti ini, karena Nabi sama kita satu harinya sama, Pak. 24 jam. Kita perlu tidur, beliau juga iya. Kita perlu makan, beliau juga iya. Kita seorang ayah, beliau juga iya. Kita seorang suami, beliau juga iya. Tapi bahkan beliau punya peran yang lebih besar, pemimpin iya, imam iya, pengusaha iya. Waktunya sama, sehari 24 jam. Kok cukup dalam waktu 23 tahun menghasilkan seperti tadi, ya. Sebagian dari mereka tuh bahkan ketemu nabinya bentar. Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, ketemu Nabi umur 8,
karena dapat tugas waktu ayahnya beliau, pamannya Nabi berarti Abbas, nggak ikut ke Madinah dulu, tapi jadi kayak mata-matanya Nabi di Mekah. Baru nanti di umur Ibnu Abbas lahir dan umur 8 tahun baru nyusul ke Madinah, ketemu Nabi. Dan Ibnu Abbas ketemu Nabi cuman umur 8 sampai umur 12 atau 13-an. Kalau diumurin berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak gitu jadi manusia yang paling paham Al-Quran selepas Nabi wafat. Umur 15-nya udah jadi penasehat di kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menteri kalau zaman sekarang. Sedangkan ya itulah ya, gimana caranya. Nah ini kalau udah kayak gitu udah bicaranya berkah. Karena kadang yang kurang dari kitanya soalnya kita kadang lebih pentingin nominal bukan berkahnya. Makanya itulah yang bikin yang korupsi masih nggak bahagia juga. Karena nominal mereka punya, tapi ya berkahnya nggak ada. Yang nikmatin siapa asetnya? Villa-villanya? Ya si Mamang sama si Bibi ya, jaga villa tiap hari. Seger berenang di kolam, lari-larian di film India. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Enak jaga villa. Tiap bulan digaji. Dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Pengen diaku, nggak bisa, nanti ketangkep KPK ya. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, biaya nggak mungkin punya villa ngisi token 20.000, oh dimalu diketawain ya, luar biasa. Dan yang paling repot dihisap. Nah kalau pengen hidupnya enak, abis ini pada resign Pak, jaga villa gitu Pak ya, nyaman Pak insya Allah. Tapi ya gitulah ya, insya Allah. Ini sekian banyak dari yang ditinggalkan oleh Nabi, menyisakannya sampai seperti itu ya. Dan itu sudah bicaranya keberkahan soalnya, hingga akhirnya ya itulah yang diwariskan. Ngajarinnya pakai apa kok? Ya jelas pakai Al-Quran, satu-satunya buku yang paling banyak mengubah manusia, tidak bosan-bosan dibaca, paling banyak dihafal di seantero negeri sepanjang sejarah manusia pernah ada, padahal tidak ada jilid 2-nya. Bapak baca komik bosen Pak, nungguin jilid 2-nya. Gak mungkin diulang-ulang jilid 1 terus. Quran, siapa yang bosen? Dan uniknya, tes lah. Insya Allah pada hafal surat Al-Falaq Pak. Hafal? Tolong bacakan ke saya terjemahan Al-Falaq Pak. Gak pada hafal biasanya. Tapi bahasa Arabnya yang bukan bahasa ibu kandung kita, bisa hafal tuh. Ya walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya Allah memang memudahkan ya. Selanjutnya, kok emang gimana cara Nabi ngajarinnya ya? Apa yang beda sih sampai akhirnya Nabi sukses gitu ngajarinnya? Kita 23 tahun ngedidik satu anak aja, yakin bakal sukses Pak? Bakal soleh itu anak? Nggak bisa janji ya. Ini gimana ceritanya 120.000 orang yang dulunya raja perampok dan yang lain-lain. Waktunya nggak cukup untuk semuanya ya. Apa yang berbeda? Pertanyaan sederhana. Yang sudah punya anak, nyekolahin anaknya, apa tujuan bapak nyekolahin anak Pak? Biar pintar. Bagus, pintar itu bagus. Tapi punten izin, ternyata di dalam Islam pinter itu cuman efek samping, bukan tujuan utama. Pendidikan dalam Islam itu tujuan paling utamanya bukan bikin pinter. Dan akan selalu Allah lahirkan orang-orang yang pintar dari lahir tuh banyak. Dari kecil udah cepat hafal, langsung IQ-nya tinggi, oh banyak ya. Tapi apa tujuan Nabi menyampaikan dakwahnya kepada mereka? Bukan bikin pinter. Salah satu dalilnya adalah jawabannya surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang menurunkan rasul di kalangan orang yang enggak bisa baca tulis,
dari golongan mereka sendiri, ummi, nggak bisa aja tulis, untuk membacakan ayat-ayat mereka. Dan apa tujuan pendidikannya? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nabi datang ke orang kafir Quraisy, siapapun itu, apakah untuk bikin mereka pintar? Demi Allah mereka udah pada pintar dari sananya, Pak. Orang Quraisy, Pak. Orang Quraisy itu orang yang disebut di dalam Al-Quran, Pak. Sampai ada surat Quraisy, betul? Kiri atas surat ke-106. Apa ciri orang Quraisy? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ada kata rihlah. Rihlah artinya apa, Pak? Jalan-jalan. Apa bedanya rihlahnya kita sama orang Quraisy? Kita rihlah ngabisin duit, Pak. Orang Quraisy rihlah jadi duit. Mereka rihlah ke utara, ke selatan, ke Yaman jadi duit. Pengusaha yang hebat. Diakui kecerdasannya, kepintarannya, terutama dalam urusan berdagang. Ini orang Quraisy gak ada yang ngalahin. Kalah kayaknya orang-orang Chinese, orang-orang ya. Nah, mereka udah pintar. Nabi tahu-tahu datang ke mereka, tujuannya enggak minterin. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Izin ya, Pak. Masalah pintar maling di negeri kita ge pintar-pintar, Pak. Tolong jangan diperhalus ya. Jangan nyebut korup. Maling mah maling aja udah, ya. Diperkeren ya. Sama kayak waktu itu nanya ke anak SMA, "Kalian pada pacaran nggak?" "Enggak kok, kami nggak pacaran. Adanya support system." Ya elah, cantik bahasanya tuh. Support system kalian teh kerjanya apa? Ya nonton di bioskop, gandengan tangan. Maksiat mah maksiat aja pun tuh, jangan diperhalus gitu ya. Sama maling gitu ya, bukan koruptor ya. Maka kalau malingnya bodoh, pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Tapi kalau malingnya pinter, malingnya satu, yang kelaparan jutaan orang, ini repot. Nggak pernah kurang orang pinter. Jangan masalahnya Islam menurunkan mendidiknya, izin punten ya.